Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pencegahan rokok ilegal di Kecamatan Lembean dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Mewakili yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Bapak Insinyur Hergunadi MT. Yang kami hormati Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madi, Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan, dan juga yang kami hormati Camat Lembean beserta Forkopimda Kecamatan Lembean serta Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini Sabtu 12 November 2022 bertempat di lapangan Kecamatan Lembean Wetan, kita bersama dapat hadir dalam acara sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Magetan tahun 2022. Dan daerah atau yang mewakili yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, yang terhormat staf ahli, yang terhormat Kepala Koordinasi Perangkat Daerah atau yang mewakili, yang
hormati para narasumber, kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami melaporkan kegiatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 215/07/2021 maksud diadakan sosialisasi adalah supaya masyarakat mengetahui dan paham betul dari ciri rokok ilegal serta sanksi hukum bagi produsen maupun pengedar rokok ilegal. Harapannya akan muncul partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menghambat peredaran rokok ilegal. Tujuannya adalah menekan peredaran rokok ilegal. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 12 November 2022 yang bertempat di lapangan Desa Lembian Wetan, Kecamatan Lembian, Kabupaten Magetan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan cintai seluruh anggota Forkopimda Kecamatan Lembian, Mbak Karmini, anggota DPRD Kabupaten Magetan, Pak Sekda, OPD yang hadir, Mbah Lurah, nyuwun duka, saya lama nggak ke Lembian karena kondisi ya, main voli sehingga kecetit, ya, nggak bisa kemana-mana selama 1 bulan. Nyuwun duka yang kata tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirobbilalamin, mari lagi Lembian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu pun juga, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu sosialisasi ini penting bagi kita, utamanya bagi negara dan kemudian juga pemerintah daerah. Kenapa? Karena negara yang sehat, yang bagus, itu berjalan karena dari pajak. Ya, kalau kita lihat di Eropa itu pajaknya tinggi-tinggi. Nah, khusus untuk di Indonesia ini perlu digali, ya, digali sedemikian rupa sehingga APBN itu kelak itu disokong oleh yang paling besar adalah dana dari pajak, ya, Indonesia ini. Contohnya kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita di Lembian. Kami sebagai bupati berpikir dana cukai itu sebaiknya untuk apa ya? Gitu, ya. Selama ini kita terlena bahwa dana cukai kita gunakan untuk segala sesuatu yang mungkin ya kurang langsung menyentuh masyarakat. Oleh sebab itulah kami mencoba untuk mengurai persoalan ini. Nah, kemudian dari dana cukai inilah kemudian masyarakat Lembian bisa langsung merasakan kenapa ya mulai tahun ini kita bangun rumah sakit di Lembian. Itu adalah dari dana cukai rokok, ya, dari dana cukai rokok. Tahun depan insya Allah bisa selesai. Ya, jadi itu adalah satu upaya bahwa dari dana cukai rokok itu kemudian digunakan untuk sesuatu, ya, untuk kesehatan masyarakat. Ya, itulah cara saya. Ya. Oleh sebab itulah kepada masyarakat Lembian, ya, ketika kita melaksanakan sosialisasi dana rokok ini, cukai rokok ini, manfaatnya jelas, ya, jelas terlihat di situ. Insya Allah nanti tahun depan sudah bisa beroperasi pengembangan, ya, puskesmas Lembian menjadi rumah sakit. Jadi nanti bertumbuh seperti saya membayangkan seperti rumah sakit Dolopo di Madiun. Dulunya puskesmas, kemudian tumbuh menjadi rumah sakit. Nah, kenapa? Karena kita sadar bahwa COVID kemarin, COVID menyadarkan kita. Saya selaku bupati selalu memaknai, ya, cobaan dari Tuhan sesedih apapun. Itu tidak boleh kita hanya melihatnya dari sisi negatifnya. Tidak, kalau saya tidak. Saya bisa melihat dari sisi positifnya. Apa sisi positifnya?
Saya selaku bupati, besok kalau anak cucu kita menanyakan apa sih COVID-19 itu, selain kita bisa bercerita tentang bahayanya virus yang namanya COVID-19, kemudian orang yang terkonfirmasi, tetapi dari situ kemudian kita juga menyadarkan utamanya kepada saya, bahwa fasilitas kesehatan di Magetan itu harus lebih baik. Itu prinsip saya. Bahwa fasilitas kesehatan dengan adanya COVID itu menyadarkan kepada kita bahwa fasilitas kesehatan harus lebih baik. Oleh sebab itulah kemudian ketika COVID masuk di Magetan, almarhum Dr. Hari Kepala Dinas ngadep saya, Pak Bupati, kita perlu PCR Pak, lab. Karena kita nunggu 2 minggu di Surabaya dan seterusnya. Beli, saya katakan gitu. Akhirnya beli. Kemudian RSUD bilang sama saya, Pak Bupati, ini perlu rumah sakit kita, perlu ruang operasi yang bertekanan negatif. Apa ini? Saya pasti tanya kepada orang ahlinya. Begini Pak, kalau ruang operasi yang mainstream, ruang operasi biasa, itu digunakan untuk penyakit menular, itu harus disterilkan kembali, kemudian dibiarkan 1-2 hari baru bisa digunakan lagi. Bayangkan kalau ada warga kita yang mau melahirkan harus melalui operasi sesar. Ya. Oleh sebab itu saya bilang, bangun kali itu. Karena dengan ruang operasi negatif ini, langsung ruang operasi itu selalu steril. Digunakan bangun sirkuit Mario di Lembean, di Parang sana, sehingga akan terjadi keseimbangan pembangunan di Kabupaten Magetan ini. Nanti universitasnya ada di Mauspati di sana. Anak-anak kita yang di Lembean ini, Universitas Negeri Surabaya sudah mulai dibangun tahun ini, tahun depan sudah mulai dibuka mahasiswa barunya, sehingga anak-anak kita bisa sekolah. Ya, orang miskin di Magetan bisa sekolah di universitas yang cukup baik. Dan insya Allah mulai tahun depan mulai kita siapkan untuk beasiswa yang miskin yang kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Walaupun belum banyak, tetapi ini harus kita mulai, ya, harus kita mulai sehingga nanti rakyat kita utamanya di masyarakat Magetan ini mendapatkan pendidikan yang memadai dengan di daerah istimewa Yogyakarta, utamanya Sri Sultan almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kita harus mencontoh best practice yang sudah berjalan, dan kita mencontoh itu di tempat kita, sehingga nantinya ketika kita semua ini tidak ada, kita mewarisi sesuatu yang baik bagi anak-anak kita. Ya, kita berharap Magetan akan semakin maju. Kemudian saya juga mohon maaf kepada masyarakat di Lembean, utamanya karena ada COVID nyunduko, ya, sehingga pembangunan kita terhambat selama 2 tahun. Ya, 2 tahun kita tidak bisa bekerja apa-apa. Saya sering dapat WA dari masyarakat Lembean, Pak Bupati, jalannya rusak. Insya Allah tahun ini kita perbaiki jalan Lembean yang ke utara itu, ya, itu kita perbaiki. Ya, kita beton nanti supaya supaya tidak gampang rusak, ya, gampang rusak karena banyak truk-truk yang melebihi kapasitas yang lewat di situ. Itu adalah upaya-upaya dari pemerintah, dan saya mohon maaf. Mengapa itu bisa terjadi? Karena semuanya dilanda oleh COVID. Kepada Bapak Lurah, ya, saya juga menghimbau masyarakat kita, ya, karena sekarang ini masih dalam situasi pandemi, ada varian baru lagi yang belum booster, segera masyarakatnya dianjurkan untuk datang di puskesmas untuk melakukan booster, sehingga kita akan terhindar dari varian-varian yang baru. Bahayanya rokok ilegal bagi masyarakat kemudian dan negara, dan bagaimana kemudian manfaatnya cukai itu untuk pembangunan. Yang jelas seperti yang saya contohkan tadi, ya, pengembangan puskesmas menjadi rumah sakit itu ini mulai dari Jumat pagi, Jumat siang, kemudian Jumat malam,
Terus tadi mulai pagi senam lagi, ya, kemudian siang ada reog, ada apa lagi tadi, sore rame di sini, kemudian malam ini adalah acara penutupannya. Oleh sebab itulah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pencegahan rokok ilegal di Kecamatan Lembian dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkshow dalam rangka pencegahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Magetan. Ya, kita patut bersyukur Kabupaten Magetan. Baik, untuk menyemarakkan pada malam hari ini, rekan-rekan yang ada di bawah tenda, yang di belakang, kemudian yang juga di bawah terop, kita semangati dulu. Kalau saya mengucapkan Magetan kita, maka sambutlah dengan gempur rokok ilegal. Baik, saya coba, termasuk yang di belakang sana, Magetan kita, Gempur rokok ilegal. Alhamdulillah, sekali aja sudah mantap ini kayaknya. Belum yang kedua kali, coba yang kedua kali, masih mantap gak? Magetan kita, Gempur rokok ilegal. gempur rokok ilegal. Acara malam hari ini adalah merupakan acara talkshow yang ke-12. Yang ke-12 setelah yang terakhir kemarin kita di Kecamatan Karangrejo, yang mana Mas Ju juga yang hadir ya, juga sama Pak Dedi. Oh, di Pelem ya, Pelem Kecamatan Karangrejo. Ya, kalau dari tadi kita mulai dari siang kita mendengarkan gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Sebenarnya kenapa sih rokok ilegal itu harus digempur? Walaupun tadi kita sedikit mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tentang manfaat cukai, kemudian kenapa rokok ilegal itu harus digempur. Ya. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama dulu apa manfaat cukai, Mas. Ya. Apa manfaat cukai sebenarnya untuk masyarakat Magetan khususnya. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Nah, terima kasih Selamat malam. Izin untuk kali ini saya coba kasih kesempatan ke junior saya sebuah jam dokternya. Coba dijelaskan Mas Azam. Untuk mohon izin, nama saya Azam. Untuk manfaat cukai sendiri, sebelum masuk ke manfaat, cukai ini sebagai penerimaan negara itu terbesar kedua Bapak Ibu di Indonesia. Terbesar kedua setelah pajak. Besarannya berapa? Besarannya adalah 10% dari total penerimaan negara. Manfaatnya banyak, tentu saja tadi sudah disebutkan Pak Bupati untuk membangun puskesmas, untuk membangun jalan, untuk pendidikan, dan seterusnya. Iya, seperti itu. Iya, kalau di Magetan sendiri memang sudah disampaikan ya, kalau khususnya di Kecamatan Lembian ini dibangun sebuah rumah sakit tipe D. Nah, ini luar biasa. Dananya memang dari dana cukai gitu ya, dari hasil tembakau. Nah, kemudian juga di bidang lain, misalkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat gitu ya, ada beberapa UMKM yang kemudian bisa memperbaiki baik itu produksinya maupun pemasarannya kayaknya gitu ya. Juga bisakah untuk misalkan pembangunan jalan, infrastruktur seperti itu bisa juga Pak ya? Bisa Pak, untuk semuanya. Jadi pada intinya negara ini kan butuh dana, butuh uang untuk operasional untuk rakyatnya. Jadi di antara uang yang tadi digunakan untuk operasional negara berasal dari cukai. Iya. Jadi intinya memang dari masyarakat kembali kepada masyarakat gitu ya. Ini gini, rokok yang sekarang beredar yaitu rokok-rokok yang memiliki bandrol cukai itu memang harganya sedikit lebih mahal gitu kan ya. Nah sekarang ada iming-iming ini dari masyarakat ini, ada iming-iming dari sebagian masyarakat yang mencoba menjual rokok dengan harga murah karena tanpa cukai ini ya, tanpa cukai ini. Nah
ini kan masyarakat butuh tahu ya, masyarakat butuh tahu rokok ilegal. Nah, sebenarnya rokok ilegal itu rokok yang seperti apa ini Mas? Nah, Mas Azam, untuk rokok ilegal itu sebenarnya di undang-undang cukai itu ada banyak. Cuma untuk lebih gampangnya kita menyebutnya dengan singkatan 2P, 2B. 2P, 2B ya. 2P, 2B. 2P, 2B itu adalah polos. Iya. Kita uraikan satu-satu. Ya. P yang pertama adalah polos. Polos itu rokok yang seperti apa polos itu? Rokok yang sama sekali tidak ada pita cukainya, nggak ada bandrolnya. Jadi ada mereknya mungkin? Ada mereknya, Bisa ada mereknya, bisa ada mereknya, bisa tidak juga. bisa tidak juga. Yang jelas tidak ada pita cukainya karena memang dia tidak bayar pajak atau dia tidak bayar cukai. Betul. Namanya yang pertama adalah polos tanpa pita cukai. Kemudian P yang kedua Mas Azam. P yang kedua adalah palsu. Palsu yang dimaksud adalah pita cukainya palsu. Berarti bukan produk dari pemerintah. Ya? Bukan produk dari pemerintah, betul. Jadi pita cukai itu dicetak oleh pencetak uang peruri. Oh gitu ya. Jadi ada lisensinya gitu ya. Ada lisensinya. Jadi P yang kedua adalah palsu. Ada pita cukainya tapi ini bukan produknya pemerintah sehingga walaupun dilekati tapi sebenarnya dia tidak bayar pajak. Betul. Cukainya adalah cukai palsu. P yang kedua. Sekarang B. Mungkin boleh disampaikan cara mengenali untuk pita cukai yang palsu, Pak. Pita cukai yang palsu itu semuanya pita cukai itu ada hologramnya, Pak. Oh iya. Ada hologram yang kalau dilihat dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah atau dimiring-miringkan itu hologramnya berubah warna, Pak. Diperlihatkan di cahaya begitu ya? Iya, dilihatkan di cahaya berubah-ubah warnanya biru, kuning, hijau. Kalau belinya itu kalau di malam hari gelap-gelap nggak kelihatan. Nah. Pakai senter ya, pakai senter. Jadi kalau pakai senter bisa kelihatan seperti bergerak-gerak itu gambarnya macam-macam gitu ya? Betul. Kalau tahun ini produknya gambarnya apa Mas? Kalau tahun ini temanya adalah burung endemik. Burung endemik ya. Iya, burung endemik. Ada burung egrang, burung macam-macam lah burung endemik yang ada di Indonesia. Kalau misalkan dia mungkin kan ini diberitahukan kepada masyarakat umum informasinya kalau tahun ini hologramnya berupa burung endemik begitu disampaikan juga, disosialisasikan juga kepada masyarakat. Jadi untuk pita cukainya temanya burung endemik. Tahun ini ya? Berarti tahun depan ganti lagi? Tahun depan biasanya setiap pergantian tahun ada perubahan desain pita cukai. Oke. Nah ini masyarakat ini harus tahu nih kalau misalkan ada pita sementara pitanya ternyata palsu, ini memang tingkatannya macam-macam. Mungkin palsu kalau sekedar seperti pita dari kejauhan mungkin dari teman-teman Bea Cukai sudah hafal sekali ini palsu atau bukan gitu ya. Nah sementara kalau misalkan ada hologramnya tetapi ketika tidak sama dengan produk yang dikeluarkan pada tahun ini berupa burung endemik maka ini juga palsu. Dimungkinkan palsu gitu ya. Iya. Jadi kita sudah pita cukainya berbeda dengan maksudnya bagaimana kalau berbeda itu? Misalnya kalau kita umumnya mengenal rokok filter sama rokok kretek. Iya. Nah, kalau rokok kretek ya harus dilekati pita cukai kretek. Iya. Kalau rokok filter dilekati pita cukai filter. Nah, kalau kretek di kita istilahnya adalah SKT. Sigaret kretek tangan. Ya. Kalau filter SKM. Ya. Sigaret kretek mesin. Jadi ada dua istilah ya. Ada dua istilah dalam pelintingan rokok ini ya. Ada yang berfilter atau SKM, ada yang tidak berfilter ini ya, atau SKT. Ada dua. Ketika ini dalam melekatkannya ini salah, ya jadi misalkan rokok SKT dilekati dengan pita SKM. SKM atau sebaliknya ya. Misalkan rokok SKM dilekati dengan
Pita SKT. SKT, Nah, ini berarti salah peruntukan. Maksudnya ini berarti ngemplang pajak begitu ya? Betul. Seharusnya pajak yang dibayarkan itu adalah SKM, tetapi ini dia bayar pajaknya SKT. Iya, betul. Ya, ini termasuk. Pemirsa ini harus tahu ini ya, supaya nanti ketika ada peredaran rokok di sekelilingnya, mengetahui apakah rokok ini rokok legal atau rokok ilegal gitu ya. Kita mengetahui yang ketiga tadi Iya, berbeda. B yang kedua? Yang B yang kedua adalah bekas. Pita Bekas. cukai bekas. Bekas itu jadi pernah dipakai. Iya, jadi Ya. pita cukai yang dari rokok legal dilepas kemudian dilekatkan ke rokok yang lain. Tuh, jadi rokoknya itu sebenarnya tidak berpita Iya. atau tidak apa ini namanya ini? Bandrol. Berbanderol, tapi kemudian dilekati sendiri dengan bandrol yang sudah dilepas dari rokok yang legal, begitu Pak ya? Iya, seperti itu. Iya, jadi ada 2P, ada 2B. Ya, jadi P yang pertama tadi adalah polos, P yang kedua palsu, kemudian B yang pertama berbeda, B yang kedua adalah bekas. Baik para hadirin yang berbahagia, kita telah mengenali ciri-ciri rokok ilegal. Ya, ciri-cirinya adalah ketika yang pertama tidak ada pita cukainya atau rokok polos. Kemudian yang kedua palsu ketika ada pita cukainya, sementara pita cukainya ini bukan produknya dari pemerintah ya, atau buat sendiri mungkin ada pita cukainya. Ini abal-abal ini kayaknya. Abal-abal ini. Nah kemudian yang ketiga bekas. Bekas itu artinya mengambil dari rokok yang sudah beredar, sudah berbayar, kemudian dilekatkan pada rokok ilegal, rokok palsu tersebut. Ini juga berusaha untuk mengelabui ini ya. Tapi biasanya kalau bekas itu biasanya kan kusut-kusut begitu ya. Oke, ada ciri-cirinya. Heran Mas ya. Kalau kita saat ini di Magetan itu setelah tim ya termasuk Pak Dedi sebagai timnya juga, ini kita telah mendapatkan di beberapa tempat di Mospati kita mendapati rokok ilegal, rokok yang tidak berpita cukai kebetulan. Nah, jadi rokok yang kita temukan bersama tim itu adalah rokok yang tidak berpita cukai, Polos ya. polos. Ada mereknya. Ya. Perlu kita sebutkan mereknya adalah Luffman. Nah, makanya para hadirin yang berbahagia, kalau melihat rokok bertuliskan Luffman dan tidak ada pita cukainya, ini adalah rokok ilegal. Rokok yang tidak ada pita cukainya. Itu yang pertama kita temukan di wilayah Mospati. Kemudian di wilayah Kecamatan Karangrejo kita juga mendapati ya, rokok ilegal. Nah, kemudian juga di Sumberagung Pelausan kita mendapati yang cukup banyak di sana, di satu toko yang berada di perempatan itu. Kemudian dari teman-teman Bea Cukai melihat sangat jeli sekali di situ rokok yang salah dalam peruntukannya, ya salah peruntukan berbeda. Jadi mestinya itu rokok rokok filter dilekati dengan pita cukai SKT. Nah kemudian setelah itu kita berikan pembinaan. Nah kira-kira modusnya seperti apa Pak? Ya, kalau biasanya yang terjadi modusnya di masyarakat tentang peredaran rokok ilegal ini, ciri-cirinya modusnya itu seperti apa, Mas Jo mungkin? Ya, jadi kalau izin, kalau modus dari rokok ilegal kan sebenarnya ada banyak. Cuma yang paling umum adalah contoh kasus saja, kayak misalnya bapak ibu pedagang, biasanya tuh agen yang nakal itu akan nawarin, Bu, nanti tolong atau Pak, nanti tolong bungkusnya jangan dikelompokno nggih. Nah, di kelompok nanti kalau bisa bukae dari bawah gitu supaya pita cukainya nggak sobek seperti itu. Nah itu nanti tujuannya nanti kalau tak kelompoknya nanti ibu nanti saya kasih bonus atau gimana.
Nah itu potensi modusnya kadang-kadang seperti itu. Kemudian kayak misalnya harga, dari sisi harga juga sangat murah. Iya. Kalau untuk mengenali dari sisi harga sangat murah, sama biasanya modusnya tuh pakai merek tembakan, merek-merek yang mirip merek besar. Iya. LA jadi L4. Iya. Jisamsu 234 jadi siji loro telu. Macam-macam seperti jadi dimirip-miripkan supaya masyarakat itu tidak curiga secara langsung ini ya. Betul. Iya. Terkadang dilikati pita cukai tapi wah iki ono kok tempelannya kok. Tapi harus kalau dilihat dari dekat loh ini bukan pita cukai asli. Karena kayak gitu cuma wah aku tuku sing wis ono pitane kok Pak. Nah kayak gitu karena ketidaktahuan masyarakat. Begitu. Modus paling umum seperti itu. Jadi modusnya itu rata-rata mereka mengedarkannya itu lewat sales begitu ya, lewat sales gitu kan. Nah, patut kita curigai ketika kita itu mendapatkan rokok ilegal di suatu toko, kemungkinan di wilayah tersebut ini sangat dimungkinkan adanya toko-toko lain yang menjual rokok yang sama, karena modusnya ini adalah modus yang dibawa oleh para sales. Nah, dan sales ini tidak menggunakan mobil, tapi menggunakan sepeda motor yang mudah sekali untuk siksak ini, misalkan di Indus itu mereka larinya cepat gitu kalau pakai kendaraan roda 2, tapi kalau roda 4 mungkin lebih mudah dikenali dan lebih mudah untuk dilakukan tindak lanjut misalkan diketahuinya. Ya. Kemudian juga ini ada modus-modus yang wilayahnya kalau misalkan kita memang bukan tempat terjadinya produsen ini apakah bagian dari keberhasilan sosialisasi ataukah mungkin pemberantasannya yang kurang maksimal ini Mas Joy? Ini kayaknya perlu penjelasan juga selama Bea Cukai mendampingi kabupaten kota di Madiun Raya ini kira-kira seperti apa Mas Joy? Kalau kita nggak bisa kalau seandainya tidak bicara sesuai data ya, tapi kalau sosialisasi memang efektif. Karena dari dulu yang masyarakat sebelumnya belum tahu tentang rokok ilegal seperti apa, sekarang mereka lebih bisa menolak. Iya. Datanya turun nggak sih kita trennya? Sekarang kalau sebelumnya ini yang sudah keluar Pak ya surveinya. Tahun 2020 itu peredaran rokok ilegal 4,8%. Iya. Tahun 2021 turun jadi 3%. 3%. Iya. Mudah-mudahan ini real. Artinya memang sosialisasinya berhasil sehingga tidak ada masyarakat yang berupaya coba-coba untuk melakukan produksi rokok ilegal. Yang kedua, operasinya memang kenapa ketika operasi kita hanya dapat kecil-kecil? Karena memang tidak ada begitu harapannya. Jadi harapannya seperti itu. Kalau di wilayah Magetan itu memang betul-betul tidak ada. Sekarang Pak Dedi ini ya. 27 tahun, iya. Tapi masih aja disosialisasikan. Saya kira masih sangat berbaik hati sekali ini Pak Bupati dan juga jajarannya dan juga teman-teman Bea dan Cukai, karena begitu undang-undang itu ditulis di lembaran negara, saat itu juga implikasi hukumnya sudah berlaku. Tahu ataupun tidak tahu, masyarakat pidananya sudah berlaku pada masyarakat juga. Saya kira itu Bapak. Ya luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kita berkunjung ke kantor Bea Cukai Madiun untuk berkoordinasi. Ternyata alhamdulillah Magetan ini mendapatkan apresiasi dari Pak Iwan kemarin itu. Apresiasinya diantaranya adalah gempur rokok ilegal di setiap acara talkshow tentang sosialisasi pencegahan rokok ilegal. Kemudian antara Polres, Kejaksaan, Satpol PP dan Bea Cukai ini terjadi sinergi dalam melaksanakan kegiatan mulai dari